sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Halo warga senior. Saat masih muda, banyak kebiasaan buruk yang kita anggap itu hal biasa. Begadang, makan sembarangan, nggak pernah olahraga. Karena dirasa tubuh masih kuat, jadinya ya cuek-cuek aja. Narasumber kita hari ini, Ibu Bena, mulai merasakan perubahan saat masuk usia 50 tahun. Saat cek kesehatan, semua hasilnya tinggi. Bukan hanya itu, Ibu Bena juga mempunyai insomnia. Bahkan pernah tidak tidur sampai 3 hari. Hingga akhirnya mengalami vertigo. Warga senior, dari sini kita belajar. Yang mengganggu kesehatan itu terjadi karena kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan. Ayo, mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Edwin. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Mas Teguh Cahyana. Betul sekali apa yang disampaikan tadi bahwa kurang tidur, dipadankan dengan makan sembarangan, kurang olahraga adalah resep menuju komplikasi berbahaya. Hari ini di Go Healthy bersama praktisi kesehatan. Ada Mas Yohanes, Bang Faidon. Kami akan memberikan begitu banyak solusi kesehatan untuk Anda semua. Dan kami kedatangan seorang narasumber yang mencari solusi untuk kesehatannya. Hari ini kami kedatangan Dr. Sabena. Datang di sini untuk mencari solusi untuk begitu banyak masalahnya dari kolesterol tinggi, hipotiroid, vertigo, dan sebagainya. Sebelum itu, mari kita saksikan info sehat berikut ini. Nah pemirsa, bagaimana dengan kolesterol Anda? Mungkin susah turun, ini dia penyebabnya. Ini dia info sehat hari ini, yaitu dampak konsumsi obat kolesterol tidak rutin. Mas Yohanes, pertanyaan saya, kenapa harus rutin minum obat kolesterol? Ya, jadi pemirsa, tujuan dari konsumsi obat kolesterol ini adalah untuk membantu menstabilkan kadar kolesterol Anda. Tetapi apabila Anda mengkonsumsi obat kolesterol tidak rutin, kadang minum, kadang tidak, ini akan berdampak buruk pada kesehatan tubuh Anda. Apa sih yang terjadi ketika Anda konsumsi obat kolesterol tidak rutin? Yang pertama, kolesterolnya tidak bisa mencapai batas normal. Kemudian yang kedua, mudah sekali pecah plak-plak yang ada di dalam pembuluh darah. Nah, ketika terjadi pecah plak ini, maka bisa menyumbat pembuluh darah yang lebih kecil. Bisa terjadi komplikasi berupa stroke ataupun serangan jantung. Kemudian lebih lanjutnya lagi, ketika Anda konsumsi obat kolesterol tidak rutin, ini akan menyebabkan mudah sekali peradangan pada pembuluh darah yang merupakan cikal bakal terjadinya tempat menyelipnya kolesterol dan berujung pada sumbatan. Nah, kemudian dampak yang lebih serius yaitu terjadinya rhabdomyolysis. Ototnya itu pecah dan ini merupakan awal mula gagal ginjal. Jadi jangan dianggap remeh konsumsi obat kolesterol. Ayo konsultasikan ke dokter sehingga pengobatan kolesterol Anda lebih optimal. Baik, terima kasih Mas Yohanes. Dan pemirsa, tadi kami angkat isu mengenai kolesterol karena narasumber kami hari ini Ibu Sabena sudah mengalami hiperkolesterol. Mari kita sambut. Ibu Sabena, saya Edwin Lau, salam kenal, salam sehat Ibu. Salam sehat juga. Apakah kolesterol ini sesulit itu Ibu untuk dikendalikan? Sebetulnya kalau mau konsisten dan niat ya, mungkin saya terlalu abai terhadap konsistensi untuk bisa mengatasinya. Padahal kan komplikasinya berbahaya loh Bu. Ada stroke, ada serangan jantung, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Tapi sebelum itu, kesibukan akhir-akhirnya bagaimana Ibu? Masih berjalan, kadang rutinitas bulan ini tuh lagi full banget ya. Oke, sibuk banget. Lagi
Banyak lah. Tidurnya bagaimana? Sangat-sangat kurang. Aduh. Jam 1 malam, jam 11, kadang saya bisa nggak tidur tuh. Bisa sampai beberapa hari itu tidur hanya 1 atau 2 jam. Ya ampun Ibu. Berarti kurang tidur, makan sudah pasti berantakan, banyak masalah kesehatan hari ini. Tapi nggak apa-apa, sebelum kita mulai mungkin sapa dulu atau mungkin minta doa dukungan. Kepada teman-teman, saudara, anak-anak, cucu yang sedang menonton, minta doa supaya lekas sembuh. Silakan Ibu. Anak-anak mama, doakan mama ya. Semoga mama sehat. Mama baru menyadari setelah hadir di acara ini bahwa ternyata kolesterol mama itu berbahaya. Terkadang mama takut karena kolesterol itu ternyata sangat mengancam jiwa mama. Doain mama ya sayang. Ayah, suami saya, dan keluarga saya. Mudah-mudahan dengan mama hadir di sini, mama bisa tertolong. Penyakit mama bisa teratasi. Baik, kita kasih semangat teman-teman. Ibu Sabena, mungkin kita ringankan suasana dulu ya. Ngobrol mengenai pekerjaan sebagai dosen. Saat ini ngajar mata kuliah apa Ibu Sabena? Dasar-dasar logika, pemikiran kritis dan kreatif. Wow. Kuliah peduli negeri, bahasa Indonesia, public speaking. Wow, luar biasa. Berat-berat ya Ibu Sabena ya. Stres levelnya bagaimana Ibu? Terkadang cukup tinggi ya. Terkadang sampai saya tuh merasa seperti ini, tapi saya harus bisa gitu. Itu yang terkadang juga membuat saya sulit tidur. Yang menyiapkan makanan adakah atau mungkin makan sembarangan Ibu? Saya masak sendiri. Wow, masih mempersiapkan sendiri Ibu. Berarti waktu istirahat, olahraga apalagi itu hampir tidak ada? Berusaha sih jalan pagi, tapi apa ya, terkadang sudah lelah ya. Iya. Saya sudah lelah. Itu yang membuat saya, kok nggak olahraga ya, kok nggak jalan ya. Bu, saya mau tanya, Iya, Mas apakah udah ada kejadian yang memberi dampak yang menjelang fatal atau sangat berat yang berhubungan dengan kondisi kesehatan Ibu sekarang? Pernah Mas, kebetulan saat itu saya sedang ada panggilan untuk narasumber ya. Ya ampun. Mau pembicara, saya sudah ditunggu banyak orang. Ya ampun Ibu. Mungkin karena malam juga saya kurang tidur. Nah terus saya udah cepat-cepat ya. Terus tiba-tiba saya tuh pusing yang nggak tertahankan. Padahal lagi duduk? Berdiri mau pergi. Oh, mau lagi Ya, berdiri? untungnya anak saya tuh nggak jauh posisinya ya. Iya. Jadi ketika mama pusing, kenapa ya? Mah. Jadi saya jatuh ke anak saya. Iya. Kalau nggak ada anak saya nggak bisa bayangkan ya. Iya. Mungkin saya bisa jatuh terbentur lantai. Setelah itu saya dibawa ke rumah sakit, dilarikan ke UGD. Dan di sana saya harus di off-nam selama 2 minggu. Itu kapan kejadiannya? Belum lama juga sih. Kurang lebih hampir 2 tahun lalu. Di rumah sakit itu diperiksa apa yang tinggi? Salah satunya kolesterol. Karena di sana juga saya jadi merepotkan keluarga ya. Anak saya nunggu, suami jadi nggak bisa kerja. Harus pakai pampers ya di rumah sakit. Harus digantiin. Jadi saya merasa, kok saya nggak berdaya ya. Itu yang ketika saya hadir di sini, dengar beberapa penjelasan dan edukasi, saya merasa saya sudah mengabaikan diri saya sendiri. Ibu, waktu itu Ya. kepalanya muter seperti apa rasanya Ibu? Gak bisa buka mata. Tidak bisa buka Nggak mata? bisa. Itu pusing, mual, nggak bisa. Mau buka mata tuh nggak bisa. Muternya keliling atau ke depan? Keliling. Keliling. Tadi kan Ibu menceritakan bahwa pernah dirawat dengan kondisi vertigo dan kolesterolnya tinggi ya Bu ya. Nah, dengan kolesterol tinggi ini, apakah Ibu rutin konsumsi obat kolesterol? Enggak. Iya. Sama sekali nggak minum Nggak. berarti? Pernah kalau dari rumah sakit habis Ya. dirawat itu saya minum. Ya. Setelah itu dengan berbagai kesibukan, Lupa. Nah, ini juga terlihat dari hasil pemeriksaan sebelum dilakukan pengambilan gambar pemirsa. Hasil kolesterol Ibu Bena itu 207. Normalnya harus di bawah 200. Kalau dilihat nilainya itu kan kecil ya Bu ya, cuma 7 poin ya. Kelihatannya kan kecil, tetapi pada dasarnya walaupun peningkatannya hanya 7 poin, tetapi di dalam pembuluh darah ini sudah ada kejadian yang bermakna, di mana darah itu menjadi kental dan ini lebih beresiko terjadinya sumbatan. Jadi dengan hasil kolesterol yang Ibu masih tinggi, ini harus diatasi supaya normal. Adakah sesuatu yang ditanyakan Ibu? iya. Apa yang harus saya lakukan langkah pertama ini? Ketika seseorang mau sehat, apapun profesinya, semua startnya itu dimulai dari mindset.
Ya, mindset yang sehat itu akan membuat perilaku sehat. Kemudian mau mengatur waktu untuk mengubah pola hidup. Perilaku yang menyebabkan kondisi sekarang itu yang harus diubah, harus mau belajar pola makan sehat. Antara pengobatan dan pola hidup sehat harus berjalan berbarengan. Nah nanti Ibu PR-nya nih harus datang ke dokternya dulu, minta nanti kalau memang kata dokter, oke nggak usah minum obat dulu, nggak apa-apa. Karena ada dokter yang tidak tergantung obat, tapi ada juga dokter yang pingin obatnya harus dikonsumsi. Kenapa? Mungkin karena ngelihat labnya, mungkin labnya periksa ulang. Ya, nah setelah itu Ibu sekarang dan pemirsa yang punya kondisi seperti Ibu Bena, yang mudah-mudahan belum jadi komplikasi berat, sebaiknya mulai menggunakan yang namanya teknologi laser. Nah, teknologi inilah yang nanti membantu untuk mengatasi ya kolesterol, dan mungkin pemirsa di rumah ada yang punya gula darah tinggi, asam urat tinggi, trigliserida tinggi, sekaligus plus tensi tinggi. Ini adalah teknologi yang dipasang di pergelangan tangan. Ya, perangkatnya seperti jam tangan, tapi ini bukan jam. Di perangkat itu nanti mengeluarkan sinar laser, ya, ada 10 titik laser merah, sinar biru dan sinar kuning yang bekerja secara sinergi bersamaan, diarahkan ke pembuluh darah di sini yang namanya arteri radialis dan arteri ulnaris. Sinar laser ini nanti akan menembus ke dalam, ya. Kemudian nanti dia akan membantu mengurai penggumpalan darah, ya. Yang mana ini adalah dampak dari pola makan yang kurang sehat, ya. Kemudian nanti penggumpalan darahnya terurai. Nah, ketika penggumpalan darah terurai nanti apa yang terjadi? Gula darah bisa dihantar ke sel untuk dipakai, kemudian asam urat bisa diantar ke ginjal buat dibuang, kemudian kolesterol bisa diantar ke organ target seperti di organ-organ untuk memproduksi hormon. Sehingga apa? Sehingga bahan-bahan tadi selain bisa terpakai dengan baik juga mencegah terjadi masalah penyumbatan pembuluh darah. Nah, kemudian ketika nanti Anda menggunakan teknologi laser, ingat teknologi laser ini bukan pengganti obat dokter, tapi bekerja sama dengan obat-obatan dokter. Sehingga apa? Sehingga Anda boleh berharap untuk punya kehidupan yang lebih baik. Nah, Ibu Bena sendiri kalau vertigo masih sering dirasakan nggak Bu akhir-akhir ini, Bu? Kalau sudah mulai agak tuing-tuing kepala tuh, saya istirahat. Saya berhenti, saya stop. Baik. Jadi kalau vertigo ini kan ini pusat keseimbangannya yang terganggu ya. Baik itu di otak maupun di telinga bagian dalam. Tetapi lebih jauhnya lagi penyebab gangguan pada pusat keseimbangan ini adalah aliran darah yang tidak lancar. Di area kepala ini tidak lancar. Jadi nanti Ibu Bena selain pola hidup sehat yang tadi Bang Paidon sudah jelaskan, kemudian obat dokter tetap harus digunakan, teknologi laser yang di pergelangan tangan ini nanti wajib digunakan bersamaan yang di hidung. Nah, nanti tujuannya adalah untuk melancarkan pembuluh darah, aliran darah yang ada di area kepala, sehingga fungsi dari otak ini akan lebih optimal, dapat membantu pemulihan vertigo. Kemudian sakit kepala juga dibantu, kemudian mencegah terjadinya stroke atau stroke berulang, membantu pemulihan pasca stroke, kemudian dapat mencegah terjadinya demensia atau kepikunan, yang ada sinusitis juga dibantu pemulihannya. Jadi selain pola hidup sehat, teknologi laser ini akan mendukung kesehatan ibu dan pemirsa di rumah supaya terhindar dari komplikasi. Jadi mulai dari sekarang, ini Ibu Bena dan pemirsa di rumah, kami di sini mengajak untuk memprioritaskan kesehatan di atas segalanya. Jangan sampai sudah terjadi komplikasi, baru cari solusi. Oleh karena itu, take action sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser untuk mendukung kesehatan tubuh Anda. Ibu, kita belum selesai loh, masih banyak solusi untuk Ibu dan juga pemirsa. Nah, bagi Anda pemirsa yang mendengarkan Go Healthy hari ini, ada baiknya segera take action. Jangan ditunda lagi, biar sehat sampai kapanpun. Kita prioritaskan punya alat kesehatan bernama Equilaser, supaya Anda sekeluarga lebih sehat tentunya. Equilaser adalah alat kesehatan dengan teknologi berpaten. Dalam satu alat terdapat teknologi laser, intranasal, dan juga NMES. Inilah yang dibutuhkan untuk Anda bersama keluarga sebagai upaya kita mencegah dan juga mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan yang rutin bisa cegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan Equilaser hanya di Gogomall melalui nomor yang muncul di layar televisi Anda sekarang juga. Nikmati
fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Nih, Bu Bena, pemirsa, kalau kita hitung-hitung, Anda cukup menyisihkan uang kurang lebih Rp20.000 saja untuk nanti bisa mendapatkan teknologi laser. Gogomol memberikan kemudahan cicilan ini supaya Anda tidak perlu menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan EQ Laser. Mari pemirsa segera gunakan EQ Laser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomol. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah sebentar lagi Bang Faidon akan memberikan Anda satu solusi. Kalau misalnya ada kolesterol tinggi, pastinya leher bagian atasnya sering sakit. Nah ini dia cara meregangkan leher untuk mengurangi rasa nyeri. Silakan Bang Faidon. Ya, Mas Edwin, terima kasih. Tapi saya meluruskan sedikit ya. Banyak yang menderita kolesterol, menderita sakit leher, tapi ada juga yang enggak. Ya, kenapa? Karena ada dua kejadian yang terjadi bersamaan, belum tentu menjadi penyebab. Nah, pemirsa, ketika orang merasakan kaku di leher, itu seperti ada otot yang berkontraksi, tapi nggak balik ke posisi semula. Nih, kalau kontraksi itu kan seperti ini kontraksi, ini kan harusnya balik ke relaksasi. Nah, ini nggak balik nih, dia masih kayak kontraksi, termasuk di leher. Nah, leher kita juga otot, pemirsa. Jadi untuk orang yang terlalu tegang, bekerja, seperti tadi Bu Bena ceritanya banyak sekali menulis, membaca, mempersiapkan materi. Ya, Anda yang tegang dalam posisi seperti mengetik, mungkin suka banyak masalah nyeri atau kaku di leher. Otot-otot ini ketika mengalami ketegangan itu bisa menyebabkan sakit kepala. Nah, dengan bantuan teknik peregangan sederhana, nanti otot-otot tersebut akan bisa rilis lebih baik. Aktivitasnya kira-kira seperti ini ya. Jadi ini ada namanya latihan memutar kepala, ya. Kemudian menundukkan kepala, kemudian tarik dengan tangan, tahan dan ulangi. Nah, misalnya sekarang memutar bisa ke kiri atau ke kanan. Saya seperti ini, ya, ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus ke sisi yang berlawanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. Kemudian menunduk, ya, kita bisa menunduk seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus mendongak ke atas sejauh mungkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian seperti mematahkan, ya. Seperti ini gerakannya. Lehernya ditekuk seperti itu. Dan boleh ditarik kalau perlu. Ya, 1, 2, 3, terasa di sini. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anda bisa lihat, ya. Di sisi yang berlawanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan ini bisa dibantu dengan melakukan masas ringan, ya. Saya bagikan tips pada dua otot. Pertama adalah pada otot ini nih, namanya sternocleidomastoideus, ya. Anda bisa lakukan seperti ini,
pijatan ringan dari atas ke bawah. Di sini, ya. Dari atas ke bawah, Anda bisa pegang ototnya. Dan kemudian pada otot trapesius, ntar Anda tinggal di otot di belakang leher, turun ke bawah ke arah pundak, Anda tinggal lakukan pemijatan ringan untuk membantu mengurangi namanya ketegangan pada otot. Silakan dilakukan untuk membantu supaya leher Anda lebih nyaman. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Bang Faidon tipsnya tadi. Ibu Sabina saat ini masih merasakan rasa sakit itu atau bagaimana Ibu? Hari ini memang lagi kumat nih. Sekarang lagi sakit? Iya. Rasanya seperti apa? Nggak nyaman banget ya. Nggak nyaman sakit, banget? Ya. Ibu kurang tidur sebelumnya? Ya, tadi malam tidur jam 1 malam. Oke, bangun jam berapa Ibu? Jam 4:30. Wow, 4:30 langsung sibuk tuh ya? Langsung. Kalau menurut Ibu, apa penyebab utamanya? Pola makan, Seperti pola apa istirahat. Makan saya tuh masih banyak goreng-gorengan, tepung, terus suka jajan. Saya suka tuh jajan kuliner-kuliner. Jajannya Ya. buah-buahan atau sayur-sayuran? Nggak ada? Nggak sayuran, goreng-gorengan seperti itu tuh kan saya suka tuh. Tapi saya sadar ya setelah hadir di sini tuh saya akan lebih aware pada kesehatan Baik Ibu. dan pola hidup. Terima kasih nih sudah ditolong. Terus juga ada alat ini ya, itu saya rasa bisa membantu sekali. Saya memang sedang berusaha apa ya di tengah kesibukan itu kan butuh solusi, butuh apa ya yang simple ya. Ternyata alat ini itu simple kalau ketika saya gunakan nanti ya. Iya, Saya ingin mencoba dan pasti akan saya coba. Nah, kalau Ibu Bena sendiri, Ibu sudah menopause, Bu? Ya. Sudah. Usia berapa? Aduh, jadi waktu itu? malu nih. Usia berapa, Bu? Kita Menopause. masih di usia 50 ya. Nah, pada dasarnya menopause itu bukan sekedar berhenti menstruasi saja, tetapi hormon-hormon di dalam tubuh perempuan ini sudah mengalami perubahan, di mana hormon yang tadinya bisa diproduksi ini mendadak tidak bisa diproduksi. Apa saja sih hormonnya? Yang contohnya nih ya, melatonin, sehingga perempuan yang sudah masuk menopause itu tidurnya akan lebih sulit. Lebih susah untuk memasuk tidur. Itu yang dirasakan Ibu Bena ya Bu ya. Tetapi nanti dengan menggunakan teknologi laser, nanti tidurnya akan dipermudah nih Bu. Digunakannya kan pagi dan malam teknologi laser ini. Nah, ketika hari digunakan teknologi laser ini akan menstimulasi hormon tidur atau melatonin sehingga tidurnya akan lebih mudah dan lebih berkualitas. Dan ketika pagi ini akan disimulasi hormon yang tujuannya untuk menstabilkan mood dan meningkatkan energi yaitu serotonin. Jadi saya terbantu ya. Jadi mahasiswa saya jangan khawatir ya. Saya nggak akan marah-marah di kelas. Ya, jadi sudah hormonnya turun. Kadang juga perempuan menopause itu kesannya kayak makan sedikit aja langsung gemuk ya Bu. Iya. Ya. Itu juga salah satunya kurang tidurnya Bu yang bikin masalah tambahan. Jadi pemirsa, jika Anda punya masalah susah tidur ya, selain memang harus mau berolahraga untuk membantu sirkulasi, Anda bisa menggunakan teknologi laser untuk membantu meningkatkan kualitas tidur. Nah, nanti di laser yang dipakai di pergelangan tangan itu untuk membantu optimalisasi tidur dan mencegah terjadinya stroke. Karena Ibu Bena ternyata takut juga dengar kata stroke ya. Ini ada alat tambahan atau perangkat tambahan yang namanya intranasal. Jadi dari perangkat laser ada kabel dicolok masuk ke hidung. Jadi nanti ada dua tempat, ada dua spot di mana laser itu diproduksi di pergelangan tangan dan di hidung. Dengan demikian apa? Sirkulasi darah itu lebih optimal khususnya daerah kepala nih dengan bantuan intranasal. Dan juga ini akan membantu mengurangi terjadinya risiko vertigo, migrain, sinus di hidung ya, kemudian mengurangi risiko terjadinya stroke dan tentu kualitas tidur lebih baik. Nah pemirsa, Tuhan Yang Maha Kuasa sudah memberikan kita pengetahuan lewat acara ini. Sekarang tinggal kita take action. Kita semua pasti menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi kalau bisa mati muda di usia tua. Ayo pakai teknologi lasernya sekarang juga. Ibu, apa nih dari semua pembicaraan kita hari ini, kesimpulan apa yang Ibu Sabena dapatkan hari ini? Yang saya dapatkan bahwa kesehatan itu sangat penting. Saya harus aware terhadap diri saya sendiri. Saya harus menjaga pola hidup saya, pola tidur, pola makan. Ketika saya sayang sama diri saya berarti artinya saya sayang sama keluarga dan saya juga sayang sama mahasiswa saya. Luar biasa. Ibu, terima kasih banyak. Kita doakan sehat selalu. Apapun dia doakan yang mau dicapai semuanya dikabulkan Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga. Terima kasih Mas Yohanes, terima kasih Bang Faidon.
Pemirsa, cerita hari ini menjadi pelajaran yang berharga bahwa apapun gelar yang Anda miliki, kesehatan kita harus tetap diperjuangkan. Pola hidup sehat harus dilakukan supaya tetap sehat sampai kapanpun. Mari pemirsa segera gunakan Equalizer dari Gogomol. Gogomol sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Kualitas produk dan layanannya bersertifikasi standar internasional. Equalizer terdaftar resmi sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Gogomol memberikan layanan pendampingan eksklusif selama 30 hari untuk memaksimalkan kesehatan Anda. Fasilitas eksklusif ini hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol, tidak ada di tempat yang lain. Nikmati juga fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Kalau kita hitung-hitung pemirsa, Anda cukup menyisihkan uang kurang lebih Rp20.000 saja per harinya. Gogomol memberikan kemudahan cicilan ini supaya Anda tidak perlu menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan Equalizer. Mari pemirsa segera hubungi call center kami melalui nomor yang muncul di layar televisi Anda. Atau Anda juga bisa mendapatkan Equalizer secara langsung dengan mengunjungi cafe showroom Gogomol yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, gunakan Equalizer. Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy pada episode hari ini dan sampai bertemu pada episode yang selanjutnya. Salam sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.